koruptor dimaafkan, ya kan? Sedangkan mending maafin maling ayam ketahuan. Koruptor? Maling ayam berapa duit sih? Giliran koruptor miliaran. Dimaafin? Mungkin udah lebaran. Belum. Iya, maafin dia. Belum. Sekarang- Maksudnya tuh jadi nggak dihukum gitu Nggak dihukum? loh. Wah, itu harus dihukum, Mbak, yang namanya koruptor. Maling ayam aja digebukin dihukum. Bener, maling ayam bisa 20 tahun, koruptor cuman 1 tahun. Kasus gitu. kemarin nih, pembunuhan. Aku kasih tahu, orang salah itu kita maafin, sebagai manusia kita maafin, tapi kan dia melanggar peraturan. Nanti bilangnya HRD-nya nggak tegas loh, jadi tetap harus dihukum. Coba kalau Mbak Ade punya pacar ketahuan selingkuh, dihukum kan? Iya sih. Astagfirullahaladzim. Udah ada cewek cakep dua, maaf nih saya terlambat. Mbak Ade, bisa kita bicara secara tuh 2, 3, 4 aja matanya. Sini. Jangan mau dirayu, nanti dibilangnya KKN loh. Oh, nanti tidak. dibilangnya menyogok. Enggak, ini bukan masalah rayuan. Gini Mbak Ade, bisa di sini. Ngobrol apa sih cowok? Ini cowok. Saya mau minta Ya. maaf. Kemarin kan saya menyusupkan seorang pedagang takjil ke kantor ini. Mungkin itu kesalahan saya yang terbesar dalam hidup saya. Iya, itu besar banget. Banyak. Kenapa sih yang jualannya cewek, kalau cowok ganteng yang jualannya sih masih dimaafin? Mbak Ade please, dia tuh salah karena memasukkan orang jadi SP? Waduh, enak tuh. SP3. Oh, di SP3. Saya mau. Oh enggak lah, gini Mbak Ade, ini kan bulan suci Ramadan. Hendaklah engkau saling memaafkan karena bulan ini bulan suci, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Alangkah baiknya Mbak Ade kalau tidak memaafkan itu bisa neraka. Mbak Ade. Oh ya ampun. Baru kali ini gue ngeliat HRD lubang hidungnya gede banget. Mbak Ade. Kok ngedeng sih Mas Ragil? Ya enggak. Maafin, kita maafin sebagai manusia tetap memaafkan. Tapi kan hukum tetap harus berlaku. Iya. Emang Mbak Ade mau nanti diomelin sama bos gara-gara nggak Enggak menjalankan sih, tapi peraturan? katanya tuh ada itu Tuhan juga kan maaf gitu kan ya, kesalahan sebesar apapun. Tapi Mas Ragil kan kemarin salahnya kecil, jadi aku bingung gimana ya Mas Eli ya? Gini aja, sistemnya gini. Kalau ibarat hukum di Indonesia tidak ada kalimat toleransi, itu negara ini akan kacau balau. Halo? Masa maling toleransi? Berarti Ini SP3 bukan urusan aja. maling, Mbak Seli. Saya bukan maling. Dimaafkan kan, aku bilang sebagai manusia dimaafkan. Iya. Tapi kan peraturan tetap harus jalan. Sekarang maling, Iya. kita maafin. Tapi apa berarti dia nggak dihukum, nggak masuk penjara? Enggak kan, tetap harus dihukum dong. Namanya aja udah mencuri. Tapi kan kasus saya bukan mencuri, saya hanya memasukkan pedagang takjil ke kantor ini. Masalahnya kalau sampai ada yang hilang, misalnya cincinku hilang, berlianku hilang gitu kan. Terus Pacar aku aja hilang. Iya, kalau Cincin dia berlian. dia pacar kamu gimana? Mbak Seli, halo, cincin berlian, mampu gua kagak beli. Kemarin saya lihat Mbak Seli hari pertama kerja di sini, saya lihat pakai cincin tengkorak-tengkorakan dari Kang Ager. SP3. SP3, jangan Mbak Ade, maaf, bener deh. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Mungkin saya akan berpikir lagi nanti untuk berbuat sesuatu di kantor ini. Aduh, Ya, Mbak Ade ya. aku bingung. Yang gimana jelas ya? juga kan negara kita juga ketua DPR aja bilang kalau yang namanya koruptor itu uangnya tetap kembali, tapi kalau bisa diputihin, kecuali kalau koruptornya yang udah putih, ya nggak mungkin kan dicat putih lagi gitu, kecuali Tapi yang hitam-hitam. kalau Mas buktinya Ragil itu aja dimaafin, dia ditentang loh. Iya. Itu Marzuki Ali ditentang oleh banyak pihak. Yang ngomong bukan Marzuki Ali, yang ngomong bukan Marzuki Ali, ketua DPR. itu tetangga aku ya? Ih, ketua DPR Marzuki Ali, makanya pengetahuan isi. Ketua DPR kita Marzuki Ali. Allahu Akbar. Tetangga Allahu aku juga Akbar. ada. Ketua DPR kita Marzuki Ali. Bu, Marzuki Ali, ketua DPR kita. Waduh, gua Ini ketinggalan calon berita. reporter yang dongdong. Gua pikir masih Akbar Tanjung. Dia sibuk mikirin cewek terus karena nggak laku-laku jadi dia sibuk ngurusin cewek. Gak usah ngomong itu dari kemarin-kemarin bahasa itu. Buktinya nggak kemarin Biar aja buru-buru pedagangnya laku. cewek ya? Iya makanya Iya, coba. bener. Ini aja Mbak Seli, kalau saya berbicaranya begini, saya bukannya mendukung pemerintah, tapi Bapak Marzuki Ali bicara seperti itu kan untuk kelangsungan perekonomian di Indonesia.
Kalau dana-dana koruptor itu bisa pulang, soal orangnya kita maafin aja deh. Ini yang terakhir maafnya. Besok-besok kalau ada koruptor, peraturan hukum di negara kita dikuatkan lagi. Tahu gak sih Bapak Marzuki bilang diharapkan uangnya bisa kembali, diharapkan. Iya, Kalau diharap. ternyata dia pulang karena sudah dimaafkan tapi ternyata uangnya nggak ada, apanya yang mau dipulangin? Cut. Aku tuh baru sadar ya, Bang Ragi selama syuting di sini, Bang Iya. Ragi linknya cuma satu. Kayak TV lagi Ya udah, kalau Mbak. aku tanya itu dulu deh. Aku tanya Di apa? sini satu. Nih gondrong. Ya udah kalau gitu Mbak Sally, aku kan bingung ya kasih SP atau enggak. Enggak lah ya Maafin Mbak atau Ade. enggak? Saya minta maaf. Bener deh. Dimaafin, enggak dimaafin, Maafin enggak. ya. enggak. Maafin aja Mbak Ade ya. Enggak, telepon guru spiritual aku aja. Waduh, guru spiritual. Gatot berarti dia telepon. Iya. Masa gitu doang dia punya guru spiritual? Gatot, Reja aja dia Gatot. Bajunya bagus lu, Ri. Bagus Udah ya? pernah dipakai. Coba gua tadi pakai baju ini, Ri. Ini yang dulu. Ih, tukar kan duluan, dia. tukar. Tar dulu. Dasi lu panjang banget Gil, sampai nutupin. Dasi. Suka ngiler soalnya. Apaan? Loh, bukan buat lap ngiler. Enggak. Tahu. Nutupin perut ya? Gua tahu. Buat nutupin perut. Iya. Oke, gini deh. Kalau bisa saya bicara ke Mbak Sally ini masalah Apa? lagi ngebahas omongan Marzuki Ali, Bapak Marzuki Ali. Marzuki Kan Ali. jadi kontroversi itu. Ah. Katanya koruptor nggak perlu dimaafkan. Maksudnya Bapak Marzuki Ali kan benar. Perekonomian kita biar stabil lagi, uang-uang para koruptor balik. Dibalikin. Diampuni lah, mumpung bulan puasa. Nah, terus KPK kalau memang tidak ada calon sebagai ketua yang kredibilitas, kredibel di mata masyarakat maupun di mata hukum, Ya. hendaklah KPK untuk apa sih? Mendingan kita kuatkan yang namanya kepolisian dengan kejaksaan, titik. Tuh, bener. Itu aja. Tahu gak sih? Nggak kenapa tahu ngomong saya. Gitu? Makanya dikasih tahu supaya kamu nggak dong-dong. Karena banyak sekali dari teman-teman partainya Tunggu, Bapak tunggu, tunggu, Marzuki tunggu. Ali ini. Ini kayaknya ketawanya telat deh dari tadi deh segmen ini deh. Enggak. Dia udah 3 bulan sih bilangnya. Oh, no. Makanya telat. Jadi dong. Karena dari teman-temannya Bapak Marzuki Ali dari partai itu banyak sekali yang sedang kena kasus korupsi. Di partainya. Makanya dia bicara seperti itu. Iya dong. Jangan pernah suuzon terhadap seseorang. Kok sugujon toh? Suuzon. Sukujon. Wah, susah emang suku Emang bener. kedalaman. Sekarang gini. Kalau misalnya KPK itu kan sudah cukup membantu. Dia nih kalau mau dibilang duitnya banyak, Indonesia tuh uangnya banyak. Nggak usah ngurusin yang ada di luar supaya dikembaliin. Nungguin hujan berkelir. Mendingan apa yang ada di Indonesia dikumpulkan, apa yang bisa didapat dikumpulkan sebelum orang-orang itu pergi, itu yang digunakan. Nggak usah ngarepin duit yang udah di tangan orang. Maaf, tapi KPK di mata masyarakat Indonesia bukan Komisi Pemberantasan Pemilu. Apa? Pemilu. Korupsi emang bukan. Komisi Pemberantasan Pemberantasan Korupsi. korupsi, yang tapi Komisi Pembagian Keuangan. Itu. Oh, Itu jadi kan dibagi-bagi oknum. uangnya. Oknum gimana, masyarakat udah terinfluence dengan kalimat itu. Wih, maaf nih bahasa gua agak tinggi. Gua gaul sama anak-anak wartawan, Bos. Tuh, wartawan yang baju hijau tuh. Itu terkenal wartawan hiperbola. Iya. Berarti beritanya dilebih-lebihin dong. Itu dia. Gua bergaulnya sama mereka-mereka, maaf. Pokoknya ada udang di balik bakwan dari pernyataan itu. Enak Nggak, tuh. mau ada udang di balik bakwan. Nggak ada, yang bener ada udang di balik rempeyek. Bang Ragil, Iya. dia itu adalah wakil rakyat, ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti dia harus sebagai ketua dewan, dia harus tahu hati dan perasaan rakyat-rakyatnya. Kalau dia ngomong seperti itu, dia mewakili rakyat yang mana? Ya rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah karena di dalam partai dia sedang ada blunder, terus bisa, ya nggak ngerti blunder. Main bola, Gil? Doa blunder nggak tahu. Blunder itu. Untuk ini ngejus. Blender. Jangan pernah berpikir dia mewakili partainya. Enggak, itu kan omongan pribadi, pendapat pribadi. Oke, saya setuju. Saya setuju bahwa kita harus mengampuni sesama manusia. Oh, iya. Ya kan? Karena Tuhan juga meminta kita untuk mengampuni. That's right. Tapi tanggung jawabnya kan tetap harus ada. Tanggung jawabnya apa?
Loh, dia kan sudah melakukan salah. Oke, kamu diampuni, kamu boleh pulang ke Indonesia, mengembalikan itu, tapi kamu tetap harus menjalani proses hukum. Mas Ragil tahu, ada orang ngambil batu harga 10.000 aja, itu disidang loh. Jadi masyarakat kita berpikirnya kenapa keadilan itu sangat tegas hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Maksud Anda, hukum di Indonesia seperti pisau dapur? Ini dia, gue Tajamnya demen cuma nih, sebelah. gue demen nih, gue demen Wah, nih, wah, gue demen nih. Tajamnya cuma Gimana, sebelah. gimana? Maksud Anda hukum di Indonesia seperti pisau Pisau. dapur? Pisau dapur. Ah, Iya, tajamnya cuma sebelah. Giliran maling ayam. Tajam di bawah, tumpul di atas? Iya. Tidak, itu hanya salah persepsi. Hukum di Indonesia tetap tajam. Tajam. Tetap tegas, tetap adil. Buat orang yang tidak punya materi sama sekali. Sama aja. Iyalah, enggak lah, sekarang sudah ada pembaruan lah di hukum kita. Dari kepolisian sudah mulai yang namanya solid lah. Assalamualaikum. Walaupun tanpa AG ya. Kali. Waduh, ini waret Emponjen penuh banget. Sebelah kosong ya? mana lo? Enggak, kayaknya lagi asik main komputer gitu. Masal pikir warnet. Wah, Enggak, soal lagi ngomongin masalah itu. Apaan? Masa koruptor dimaafkan, ya kan? Sedangkan mending maafin maling ayam, ketahuan. Koruptor? Maling ayam berapa duit sih? Giliran koruptor miliaran. Dimaafin? Mungkin Udah lebaran. belum. Maafin dia. belum. Sekarang- Maksudnya tuh jadi nggak dihukum gitu Nggak dihukum? loh. Wah, itu harus dihukum, Mbak, yang namanya koruptor. Maling ayam aja digebukin dihukum. Bener, maling ayam bisa 20 tahun, koruptor cuman 1 tahun. Kasus gitu. kemarin nih, pembunuhan Bunuhan. istri polisi, ya kan? Yang ditangkap Satpam 9, di dalam digebukin. Nggak taunya disuruh ngaku, nggak tahu bukan yang bunuh suaminya. Suaminya yang bunuh. Tapi sampai sekarang suaminya udah jadi terdakwa, belum ditahan. Belum ditahan sampai Berarti sekarang. itu hukum sudah berlaku. Kok bisa berlaku? Berlaku dari mana? Mungkin sering Kesel gue. mungkin kenapa dia berlaku? Mungkin sering diperpanjang, jadi berlaku terus gitu, ya. Berlaku dari mana? Justru itu yang dipertanyakan. Yang jelas-jelas tidak berbuat. Suaminya kan polisi juga. Iya. Suaminya Tapi polisi. belum ditahan, kan aneh. Jelas-jelas yang tidak berbuat udah di dalam, udah digebukin, disuruh ngaku selama 6 bulan. Sebetulnya bukan digebukin. Orang dia bilang kok dia digebukin. Dijilatin, cuman pakai tangan. Yang Dia ditahan siapa? dizolimi. Yang ditahan siapa? Orang lain. Orang lain ditahan? Iya. Mungkin lagi enak kali ditahan. Ya kan? Kalau nggak ditahan mungkin nggak enak. Saya aja nih kalau lagi makan nih. Bentar ya, Oh. jangan tahan dulu lagi makan. Enak. Oh gitu, gua Iya. pikir. Itu, Udah Mas Heri bener mendingan lah. maafin Mas Ragil aja. Loh, kok ragil sih? Ragil, kenal nggak kalian sama Ragil? Kenal nggak? Ini bukan urusan gua. Bukan Gua urusan mah minta maafnya sama Mbak Ade. Ini emang bukan urusan dia. Urusan dia KTP mati, Ya. STNK tuh. Iya, iya. Ketahuan banget nih, nanti nih begitu KTP elektronik KTP jadi nih muka kayak begini nih nggak bakal bisa ngedobel-dobel KTP. Iya, iya. Saya KTP saya 1. Saya orang yang baik KTP di negara 1. ini. 1 KTP. Cuman 1 di Depok, 1 di Jatinegara, Banyak juga itu. 1 di ini.